Banyak yang salah paham soal ijazah kampus swasta di Singapura. Bahkan ada yang bilang gampang bikin ijazah palsu. Padahal Singapura itu salah satu negara yang paling ketat soal pendidikan. Kalau palsu kan harusnya dipermasalahkan dari awal waktu pendaftaran. Hanya kan tak bawakan ijazahnya, mau dibawa sendiri untuk saya anggap untuk lucu-lucuan. Mengaku sebagai siswa sekolah menengah atas di Singapura, kemudian melanjutkan ke salah satu perguruan tinggi di Australia, dan kemudian meneruskan di salah satu perguruan tinggi di Singapura. Dan itu ternyata tidak benar, karena banyak bukti yang kami temukan bahwa yang bersangkutan ternyata melanjutkan dari SMP-nya, melanjutkan SMA-nya bukan di Singapura, tapi di Surakarta sendiri. Jadi beliau yang bersangkutan menempuh pendidikan SMA di SMA Santo Yosef Solo selama 2 tahun, dan kemudian meneruskan atau pindah sekolah di SMK Kristen Solo juga. Dan disitulah kemudian terjadi missing link ya, missing data, karena sampai dengan hari ini kita tidak pernah tahu apakah dari kedua sekolah menengah atas itu yang bersangkutan mendapatkan ijazah. Karena ketika maju menjadi calon wali kota maupun maju menjadi calon wakil presiden, yang bersangkutan tidak menggunakan ijazah SMA dari manapun, tapi menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Menengah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu mengambil kursus di Australia, yaitu di InSearch UTS. Padahal InSearch UTS itu sama sekali bukan sekolah, sama sekali bukan lembaga yang bisa disetarakan dengan SMA. Tapi surat keterangan itu menyebutkan bahwa yang bersangkutan mendapatkan penyetaraan kelas 12 di InSearch tersebut yang setara dengan SMK. Jadi ini kan juga perlu dilakukan sebuah investigasi administratif. Apakah benar bahwa UTS InSearch itu katakanlah relevan disetarakan dengan SMA kelas 12? Dan apakah memang ada bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar mengikuti kursus tersebut? Ya, ternyata InSearch UTS tersebut sudah tidak beroperasi kembali, sudah ditutup oleh Sydney University, sudah tidak ada lagi, sehingga tidak bisa dilacak sama sekali. Kemudian berikutnya, artinya kalau dari Dirjen Pendidikan Menengah itu berani mengeluarkan surat keterangan yang waktu itu dikeluarkan tahun 2019, artinya itu kan memang dipersiapkan untuk maju calon wali kota dan maju cawapres. Berarti ada yang perlu kami minta untuk melakukan investigasi ya. Apakah memang ada sebuah katakanlah dokumen tertentu dari UTS InSearch yang memang kemudian bisa diverifikasi bahwa dokumen dari InSearch itu memang bisa dianggap setara dengan SMK kelas 12. Apakah itu hanya sekedar narasi saja dari yang bersangkutan, sekedar sebuah pengakuan verbal saja, sama sekali tidak ada dokumen, karena sampai dengan hari ini pun kita juga tidak mendapatkan dokumen tersebut. Berikutnya, yang bersangkutan mengaku menjadi mahasiswa MDIS, itu adalah sebuah lembaga di Singapura yang bekerja sama dengan universitas-universitas di luar negeri yang mengeluarkan ijazah. Jadi dia yang bersangkutan mendapatkan ijazah dari University of Bradford, UK. Tapi yang bersangkutan untuk diketahui tidak pernah sama sekali mengikuti perkuliahan di University Bradford. Karena sepanjang data-data yang ada di media, yang bersangkutan terlihat berfoto pada saat wisuda, itu di mana di dalam foto tersebut tertulis MDIS. Ya, adalah sebuah lembaga yang berkedudukan di Singapura. Nah, dan itulah yang kemudian diaku sebagai tingkat kesarjanaannya yang bersangkutan.
ya kan? Nah, masalahnya kan menjadi sebuah hal yang harus betul-betul diinvestigasi karena di dalam undang-undang pemilihan umum syarat bagi calon presiden dan wakil presiden itu adalah memiliki ijazah dan atau setara dengan SMA minimal. Kemudian Gibran ini kan memasukkan ini yang di atas ini ya. Ada ijazah SMA-nya ya. Ijazah SMA yang paling valid itu dari Orchid Park Secondary. Mana ijazahnya? Nggak ada, Mas. Kok nggak ada? Berani Diam dulu bersumpah Mas nggak? Roy ya. Berani Tadi bersumpah nggak Mas ijazahnya ngomong, kami diam. Nggak Dengar apa-apa. dulu. Saya tanya, berani sumpah ya? Jangan-jangan kayak Sylvester. Lalu Berani kemudian bersumpah ngilang. kabur memasukkan malah. ijazah S1 MD Singapura itu kerjasama dengan UK. Nggak, SMA-nya Jadi ada ijazahnya, finally ijazahnya itu dari Bradford, Inggris ya. Itu finally. Kacau ini. Nah, jadi itu join. Kacau ini. Loh, kok kacau? Kacau. Nah, Pak, tanya Pak, Bang, SMA-nya 2 kali. bukan. Jadi gini. Ini yang SMA yang standar Ini itu KPU. dari Orchid Park ya. Nggak ada ijazahnya. Ini kan catatan ini jenjang pendidikan dengan berdasarkan penyetaraan yang dari dikti tadi ya. Dari Ini resmi Kemendikbud. KPU loh, Bang. Ini catatan di KPU. Coba Iya. aja gini, minta dokumen yang valid. Ini kan resume. Berarti loh. KPU Ya, ini disalahkan. resume ya. Loh, ini kita nggak salahkan siapa. Ini kan resume ya. Coba minta validnya dokumen-dokumen itu. Dokumennya nggak ada. Mana? Oh nggak ada semua. Banyak yang salah paham soal ijazah kampus swasta di Singapura. Bahkan ada yang bilang gampang bikin ijazah palsu. Padahal Singapura itu salah satu negara yang paling ketat soal pendidikan. Nah, aku bakal jelasin cukup panjang. Mohon disimak ya. Kita mesti paham basicnya dulu. Sistem pendidikan Indonesia dan Singapura itu beda. Karena memang Singapura jajahan Inggris. Kalau di Indonesia jelas. Jenjang pendidikannya itu SD, SMP, SMA. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, di total 12 tahun. Tapi kalau di Singapura agak beda nih. Jadi kalau di Singapura itu ada yang namanya primary school 6 tahun. Kemudian selanjutnya pas primary school itu ada tes yang namanya PSLE test. Di situ untuk ngebedain antara kita akan masuk secondary school yang express atau secondary school yang biasa. Kalau secondary school yang express itu 4 tahun. Dari situ aja udah beda ya. SMP SMA 6 tahun, tapi di sini di Singapura secondary school express itu 4 tahun. Kalau secondary school yang biasa itu 4 plus 1 tahun, jadi total 5 tahun. Yang jalur biasa pun aja udah beda, bukan 6 tahun tapi 5 tahun. Di situ udah jelas bedanya kan? Nah, anggaplah masuk ke secondary school yang express, cuma 4 tahun masa belajarnya. Di situ nanti ada tes lagi. Apakah di secondary express itu kita bisa lanjut ke junior college yang masa belajarnya cuma 2 tahun atau lanjut ke politeknik yang masa belajarnya 3 tahun. Kalau masuk ke junior college, itu akan mempermudah untuk masuk ke university. Nah, universitas negeri di Singapura itu sedikit banget. Antara lain kayak NTU, NUS, SMU, SUSS, dan beberapa lah. Bisa di-googling sendiri nanti. Nah, kemudian yang masuknya politeknik, politeknik itu setingkat diploma ya. Biasanya masuknya itu nanti ke university private, ke kampus swasta. Nah, kampus swasta di Singapura ada banyak banget. Dari yang model ruko-ruko, atau kampusnya di mall, bahkan sampai ada yang punya gedung sendiri. Nggak jarang mahasiswa asing dari luar Singapura yang mau pindah pendidikannya ke Singapura, mereka pindah itu sejak lulus SMP. Kenapa? Karena kalau lulus SMP akan lebih mudah buat mereka untuk ikut ujian O-level. Jadi mereka bisa dapat kesempatan untuk masuk ke junior college. Dibandingkan mereka yang baru masuk setelah lulus SMA, itu biasanya hitungannya udah telat. Pasti nanti akan ada gap umur dengan teman-temannya. Begitu ya. Nah, biasanya yang lulusan SMP ini begitu masuk ke Singapura akan ada kelas penyetaraan dulu, kelas persiapan buat masuk ke ujian O-level itu yang buat masuk junior college. Kalau misalnya lolos ya bisa lanjut ke junior college dan lanjut ke universitas negeri di Singapura. Kalau enggak ya berarti dia akan masuk ke politeknik dan masuknya ke private university atau universitas swasta. Dan perlu digarisbawahi, kampus swasta di Singapura itu nggak bisa sembarangan ngasih ijazah. Jadi sistem pendidikan di Singapura itu ketat banget. Di sini tuh diawasi sama CPA. CPA itu Committee for Private Education dan punya lisensi EduTrust. Jadi
jangankan masalah ijazah ya, masalah presensi, kehadiran di kelas aja tuh ketat banget. Apalagi kalau mahasiswa asing yang datang ke Singapura pakai student visa atau student pass, itu kan tujuannya memang untuk belajar. Jadi kalau misalnya kehadiran mereka di kelas itu harus 90%, dan itu setiap bulan dilaporkan dari kampus ke pihak imigrasi. Kalau sampai kehadiran kita kurang dari 90%, biasanya either kita dikasih peringatan atau student visa kita dicabut, atau kalau kampusnya yang nakal, udah pasti lisensi kampusnya juga dicabut. Urusan student visa atau kehadiran di kelas itu penting banget. Kenapa? Karena Singapura itu negara kecil. Menghindari imigran-imigran gelap yang datang ke Singapura alasannya untuk belajar sebagai student, padahal di sini cari kerja. Dan mereka jadi nggak bayar pajak kan, karena visanya visa student gitu. Jadi untuk menghindari hal itu, memang sistem pendidikan di Singapura ketat banget soal kehadiran, apalagi buat kita sebagai student pass holder. Kembali soal kampus swasta di Singapura itu banyak banget. Ada MDIS, ada Kaplan, PSB, ERC, dan lain-lain. Mereka itu bisa mengeluarkan ijazah sendiri sebatas diploma. Tapi kalau mereka mau mengeluarkan ijazah setara strata 1 atau S1, mereka harus wajib kerjasama sama kampus lain di luar negeri. Jadi gelarnya itu resmi dari kampus rekanan di luar negeri, dan ijazahnya itu memang ada logo kampus rekanannya itu yang mengeluarkan. Aku kasih contoh, kalau ini yang MDIS ya. MDIS di sini bisa ngeluarin dengan logo MDIS tapi setingkat diploma aja. Itu. Kalau untuk yang strata 1, karena kebetulan aku jurusan komunikasi dan kampus rekanan MDIS-nya itu adalah University of Sunderland, logonya di sini University of Sunderland aja. Dan di sini aku second class honor first division. Aku jelasin ya, karena di sini agak beda dengan IPK di Indonesia. IPK di Indonesia itu kan paling tinggi 4, sedangkan kalau internasional itu GPA-nya masih ada 4,20. Jadi, klasifikasi gelar di luar negeri itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu first class honor. Itu GPA-nya setara 3,6 sampai 4,2. Di situ beda ya. Kalau Indonesia itu setara 3,7 sampai 4 untuk first class honor. Yang kedua itu ada second class honor grade 1 atau upper second. Itu GPA-nya setara 3,08 sampai 3,67. Kalau sistem IPK di Indonesia itu setara 3,3 sampai 3,6. Nah, yang ketiga itu second class honor grade 2 atau lower second. Kalau GPA-nya itu setingkat 2,48 sampai 3,07. Kalau versi IPK Indonesia itu setara 2,7 sampai 3,2. Kemudian yang terakhir itu sekedar pas. Itu GPA-nya 2 sampai 2,47, kalau IPK Indonesia itu setara 2 sampai 2,6. Nah, soal gelar nih, untuk pendidikan setara strata 1 di luar negeri itu yang umum adalah BA dan BSc. BA itu Bachelor of Arts untuk ilmu-ilmu terapan kayak seni, kemudian komunikasi, arts itu gelarnya BA. Kemudian BS atau BSc, Bachelor of Science untuk ilmu-ilmu pasti, contoh matematika, fisika, kimia, itu gelarnya dapat BS atau BSc. Itu tergantung kampusnya ya, bisa pakai gelar BS atau BSc. Nah, kemudian kalau jurusan marketing gelarnya apa ya? Nah, ini juga tergantung kampusnya. Jadi marketing itu terbagi jadi 2. Marketing yang lebih ke strategi, lebih ke komunikasi, itu dia gelarnya BA, Bachelor of Arts. Tapi marketing yang lebih ke ekonomi, statistik, atau ilmu-ilmu pastinya itu lebih ke Bachelor of Science. Nah, untuk kita tahu kampus itu gelarnya BA atau BSc, tinggal dibuka website kampusnya. Jadi hampir semua kampus yang punya website itu tinggal dibuka, di situ nanti ada modulnya. Karena orang kalau mau kuliah, mau daftar, mereka akan cari tahu dulu kan nanti akan belajar apa. Nah, biasanya di situ dicantumin, oh jurusan marketing di Universitas Bradford misalnya, lulusannya akan mendapat gelar Bachelor of Science karena modul pembelajarannya ini loh. Jadi daripada bergosip, buka aja website kampusnya. Lihat sendiri modul yang dipelajari apa. Untuk kampus MDIS sendiri, MDIS itu adalah salah satu kampus tertua swasta di Singapura. Karena zaman dulu belum banyak kampus swasta di Singapura. Keunggulannya adalah dia punya gedung sendiri. Karena nggak semua kampus swasta punya gedung sendiri. Dan ingat, catat, nggak semua universitas swasta di Singapura punya gedung sendiri, apalagi punya asrama mahasiswanya sendiri, kayak gitu. Nah, bisa terbukti dari tahun 1952 sampai sekarang MDIS tetap berdiri, itu berarti kredibel dan
tidak menyalahi aturan. Jadi nggak mungkin yang namanya MDIS itu mengeluarkan ijazah palsu. Apalagi sistem pendidikan di Singapura kan ketat banget tuh. Soal accent dan logat orang dalam berbahasa Inggris itu beda-beda. Karena pertama, nggak semua orang beruntung untuk bisa sekolah di sekolah internasional yang bisa belajar langsung American accent atau British accent. Yang kedua, jangankan bahasa Inggris yang bahasa kedua gitu. Kita aja yang lahir dan besar di Indonesia, punya bapak dan ibu Indonesia, logat kita macem-macem. Kita sering dengar kan ada orang berbahasa Indonesia dengan logat Jawa, logat Batak, logat Makassar. Bahkan kita tuh bisa bedain kalau bahasa Indonesia orang itu tuh logat Timur. Jadi jangankan yang bahasa Inggris yang bukan bahasa kita sendiri gitu. Bahasa Indonesia aja logatnya macem-macem. Jadi stop menghujat orang cuma gara-gara perbedaan cara berbahasanya, perbedaan cara berbicaranya, apalagi menghujat seseorang karena jenjang pendidikannya yang kita sendiri nggak tahu kalau ternyata memang ada perbedaan sistem. Jadi kalau ada tuduhan atau gosip-gosip soal ijazah dari Singapura itu palsu, mohon di cross check dulu. Karena Singapura itu ketat banget soal sistem pendidikannya. Apalagi di sini yang namanya korupsi atau suap itu tuh hampir nggak mungkin karena hukumnya seketat itu. Jadi sebelum kita bersuara, ada baiknya kita cari tahu dulu, cari informasi yang kredibel, barulah kita menyampaikan. Dan nggak perlu ngotot, nggak perlu ngegas, karena orang berpendidikan biasanya tenang. Jadi segitu dulu penjelasan dari saya. Mas Gibran belum pernah sekolah, bahkan daftar pun belum di SMA Panggur Santo Yosef Surakarta. Saya siap untuk dimintai kesaksian bila suatu saat nanti diminta oleh pengadilan. Berdasarkan data siswa yang ada di SMA Panggur Santo Yosef Surakarta, Mas Gibran belum pernah sekolah, bahkan daftar pun belum di SMA Panggur Santo Yosef Surakarta. Bukti dan data bisa dicek di bagian pendataan siswa oleh nanti Mas Susilo. Dan terkait dengan munculnya isu ini sebenarnya isu lama, kemudian muncul lagi dan terus berkembang itu tanggapan dari Yosef sendiri seperti apa? Monggo diklarifikasi ke berbagai pihak, kemudian cari data di sekolah yang disebutkan oleh pihak-pihak lain supaya ini bisa segera merampungkan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Mas Gibran. Kalau ini Pak, kan ini sudah masuk pengadilan, barangkali sudah ada mungkin pemberitahuan atau surat dari pengadilan. Selama ini saya belum menerima surat dari pengadilan. Bahkan berita pun saya juga belum mendengar dan belum membaca. Kalau penggugat atau keberatan sudah pernah ada yang di sini nggak sih Pak untuk mengecek Mas Gibran tinggal sudah pernah sekolah di sini? Para penggugat selama ini belum pernah ada yang datang ke SMA Panggur Santo Yosef Surakarta. Nah mungkin ini Pak, kalau nanti misalkan dari pihak pengadilan butuh meminta kesaksian dari pihak SMA Yosef seperti apa? Saya siap karena itu untuk urusan sekolah, nama baik sekolah, kemudian juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya siap untuk dimintai kesaksian bila suatu saat nanti diminta oleh pengadilan setempat. Ramai dibicarakan mengenai ijazahnya palsu, Gibran Rakabuming Raka pun angkat bicara mengenai hal tersebut pada Senin 20 November 2023. Saat ditanyai mengenai tudingan beberapa pihak bahwa ijazahnya palsu, Gibran pun hanya menganggap hal tersebut lucu. Ia juga mengaku tidak merasa dirugikan akibat kejadian tersebut. Gibran juga menjelaskan jika ijazahnya memang palsu, maka seharusnya hal itu dipermasalahkan sejak awal saat pendaftaran bakal pasangan Capres-Cawapres di Komisi Pemilihan Umum KPU RI.
Bahkan untuk mengklarifikasi terkait tudingan ijazah palsu tersebut, Gibran sampai membawakan bentuk fisiknya sehingga bisa dilihat. Mengapa ijazah Gibran sangat meragukan, Mas Roy? Ya, karena memang harus ragu. Kalau orang yang nggak ragu berarti nggak waras. Kenapa? Itu, iya jelas lah. Kita lihat di website KPU, ya, di situ aja udah kelihatan. SMA-nya tertulis 2 kali. Masa ada orang mau SMA 2 kali? Kalau perguruan tinggi 2 kali wajar, gelarnya beda. Masa sekarang adik-adik mau ngambil SMA 2 kali? Dan yang kedua yang kemudian disetarakan itu malah hanya setara dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Dan SMK yang ada di Singapura yang katanya di Orchard Park Secondary School itu hanya 2 tahun dan gak ada ijazahnya. Saya tadi pagi kebetulan bersama-sama dengan Bang Resmond Sianipar kita ke kantor Kementerian Kebudayaan dan tepatnya ke Direktorat Pendidikan Menengah dan Kejuruan. Itu kita melakukan challenge kepada mereka. Mana nih ijazah yang katanya disetarakan 2 tahun? Oh baik, besok Senin akan. Makanya besok Senin kita akan geruduk di sana. Kita lihat karena penyetaraan yang pertama yang namanya ijazah yang namanya dari UTS. University Technology of Sydney, nanti ada juga di gambar, ini meragukan. Jadi artinya UTS itu University Technology of Sydney. Itu memang pernah mengadakan sebuah program namanya INSERS. Ya. Itu adalah pathway atau matrikulasi untuk masuk ke perguruan tinggi. Gibran pernah ngambil di situ, ya konon, ya, 6 bulan. Tapi di website KPU tulis 3 tahun. Ngapain aja 3 tahun ikut matrikulasi, ikut kursus 3 tahun? Emang sebegitu, maaf ya, sebegitu enggak mudengnya dia sampai 3 tahun ya ngambil itu. Dan lucunya lagi Mbak, pemirsa Indonesia silakan lihat ini dagelan lagi. Dia ngambil di UTS, kemudian penyetaraannya tuh hanya disetarakan setara dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Coba adik-adik di sini tanya, kalau ada satu aja saya berikan pujian. Maukah adik-adik ngambil perguruan tinggi di luar negeri, University Technology of Sydney. Tapi kemudian pulang-pulang ijazahnya disetarakan SMK. Sekolah Menengah Kejuruan, ada yang mau nggak? Nggak ada teman-teman dong. boleh, ada yang mau apa enggak? Ada yang mau nggak? Masuk perguruan tinggi, pulang-pulang kasih ijazah SMK. Nah ini yang terjadi pada Wapres kita. Itu loh, jadi dari sisi ini pun sudah nggak tepat. Di website KPU, sekarang sudah dibukti di Pak Suban, tertulis dia di UTS itu 2004 sampai 2007. 3 tahun. Di sini 2006. Berarti artinya apa? Meleset juga. Kemudian yang ada di perguruan tingginya yang katanya di Singapura adanya di MDIS ya Management Development Institute of Singapore. Itu masuk 2007, lulus katanya 2010. Penyetaraannya itu juga Sri Mulat juga. Kenapa bilang saya Sri Mulat? Artinya lucu juga. Karena di situ tertulis disetarakan itu dari University of Bradford namanya. Bradford itu adanya di UK, United Kingdom. Masa Kemendikbud nggak ngerti kalau UK itu adanya di Kingdom sana? Ditulis dari Singapura. Kan lucu juga, nggak boleh dong salah ketik. Ini kami tadi sampaikan juga pertanyaan, akan kami cek juga. Wapres Gibran bohong? Dicek? Ya? Wapres Gibran bohong? Ya mungkin bukan dia yang bohong, tapi tim suksesnya yang bohong atau orang-orang dia. Tapi kan artinya seorang wakil presiden, meskipun dia udah jadi, kalau dia terbukti telah melakukan sesuatu pada ijazahnya, dan dia memang terbukti tidak pernah SMA yang nanti akan digugat oleh Pak Suban dan sudah jalan, ya dia harus mundur, maksul dong dia sesuai dengan undang-undang yang ada pada presiden dan wakil presiden kita. Itu aja. Baik, Bang Andi, ijazah dari Wapres Gibran jadi bola liar lagi nih tampaknya, dituding, bisa diterima apa enggak? Saya tidak akan terima ini. Jadi mesti ada penjelasan bagaimana sih struktur ya pendidikan di Singapura itu seperti apa. Saya punya datanya sih, kalau bisa ditampilkan boleh ya. Jadi begini, itu di sana ada 3 tipe, yaitu 4 tahun namanya ekspres, yang kedua itu 4 sampai 5 tahun itu natural, kemudian ada 4 tahun lagi teknik namanya. Ya, kalau yang dimasukkan oleh rata-rata dari luar negeri, SMP masuk ke Singapura, ya, karena di sana tidak ada SMP dan SMA. Perlu catat ya, tidak ada SMP dan SMA namanya secondary school berdasarkan dari umur. Ya. Dia ada 2, primary school itu dari kelas 1 sampai kelas 6, jadi 6 tahun. Secondary school itu 4 tahun, kalau dia ekspres dia pintar, 5 tahun itu yang biasa.
Kalau 4 tahun itu akan masuk ke universitas negeri melalui proses junior college selama 1 tahun untuk mendapatkan A level. Oke. Ya. Kalau yang satu lagi natural 5 tahun, dia akan masuk ke junior college itu kalau mendapatkan O level. Kalau yang A level itu akan masuk ke PTN. Karena kenapa? PTN itu hanya sedikit. NUS, NTU, SMU, SUSN, ya, sangat sedikit. Seorang warga lokal pun sulit untuk masuk di situ. Dan kenapa dari luar negeri adalah lulus SMP dia masuk ke secondary school. Karena apa? 3 tahun di SMP itu dihitung, ya. Jadi dia hanya menambah, yaitu 1 tahun kalau dia pintar, ya, berarti sekitar 10 tahun. Atau kalau dia biasa dia tambah 2 tahun. Apa yang dilakukan Mas Gibran itu sudah 2 tahun. Ya, itu sudah setara bahwa itu SMA. Ya, jelas itu. Karena itu ya, jangan meragukan apa yang terjadi di Singapura. Singapura itu sangat ketat sekali. Setiap student yang mendapatkan student pass itu diawasi langsung oleh namanya komisioner untuk universitas swasta. Ya, jadi itu tidak bisa dibuat yang namanya ijazah palsu dan sebagainya. Tidak akan dibuat. Ya, kemudian ya, tadi kalau saya katakan kalau yang 5 itu dia akan masuk ke politeknik, ya, bukan ke university. Politeknik dan private university. Kalau dikatakan private university di Singapura itu adalah diploma. Ini panjang lebar nggak jawab ini. Saya harus menjelaskan nanti di sana. Ini jawab dulu. Ketika di Bisa nggak diploma jawab itu, ini? MDIS itu berafiliasi Ini jawab dulu, dengan Bang. 2 universitas. Ini jawab dulu. Afiliasi 2 universitas, yaitu adalah Universitas Sunderland, Universitas Bradford dari UK. Saya gambarkan untuk Bradford. MDIS itu adalah fasilitator. Ya, fasilitator. Dia ibaratnya begini. Tidak perlu ke UK untuk menghemat, ya. Belajar di MDIS itu sudah terafiliasi dan ijazahnya dari UK. Ya. Makanya dia belajar itu 3 tahun. Ya. Makanya di sana itu Ini di loh, sini mulai ada, ya. Kalau kita lihat, ya, di sini sudah ada Monash University yang pertama. Dibuat di Indonesia, ijazahnya juga nanti mana? Dari Monash University yang ada di Australia. Di Malaysia sudah lama untuk itu, ya. Jadi yang diperlukan kita ketahui, MDIS itu mengeluarkan ijazah diploma. Ijazah satunya itu dari Bradford atau dari Sunderland. Ini dulu dijawab. Kalau kita bicara apa yang dikatakan itu, ini kan mengacu pada UTS Insert. Nah iya. UTS Insert itu adalah foundation. Ya. Nah tuh. Artinya begini, di sini dia sudah belajar, ya. Memang ya, tolong dicek di Singapura itu tidak ada yang namanya ijazah. Oke, karena berdasarkan dari secondary school itu adalah umum. Berarti nggak ada ijazahnya kan? Maka dia ke Australia. Karena apa? Emang tujuannya masuk UTS. Ya. Dia lulus foundation itu, makalah dia dapat satu sertifikat foundation. Yang dibilang grade 12. Karena di Singapura itu grade 11 maksimum. Artinya ada masuk ke O level, 1 tahun untuk ke junior college. Dia ke sana artinya ya ingin masuk UTS. Dan memang sudah lulus SMA. Dengan foundation itu, lulus SMA. Tidak bisa dia akan masuk ke University Bradford. Ya, kalau tidak ada yang namanya sertifikatnya bahwa dia grade 12 sudah selesai. Mbak, gitu Mbak. Logis nggak seorang yang katanya SMA-nya di Singapura, ya, kemudian katanya lulus ya katanya, ya 2 tahun di UPSS itu nggak ada ijazahnya, terus tiba-tiba lari ke Sydney, ya ke Sydney untuk nempuh 6 bulan ini, harusnya kalau waras ya masuknya universitasnya ya UTS juga, ngapain juga dia balik Singapura lagi? Singapura Sydney itu nggak kayak Jakarta Depok ya bisa ngojek ke sana enggak. Ini kan jauh gitu loh. Ngapain juga dia sudah jauh-jauh ke Sydney balik lagi ke Singapura. Memang Mas Roy itu iya. Ngapain juga? Gimana itu anaknya Mas Roy? Loh bukan. Justru kalau pertanyaan saya itu. Justru kalau itu bukan haknya Mas emang Gibran, haknya Pak Jokowi. Nggak masuk akal. Kalau Anda masuk akal, Anda sendiri itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Karena Ya. cocok lagi dibilang bahwa dia SMA di Santo Yosef. Loh, itu justru itu bohong kalau dia di Santo Yosef. Katanya SMK Kristen. Justru itu bohong. Itu bohong besar. Makanya kepala sekolahnya bilang kan bohong itu. Masyarakat Indonesia coba lihat. Makanya inilah ya yang membahayakan negara kita dengan asumsi-asumsi dirinya tanpa bukti yang nyata. Justru itu kepala sekolah Santo Yosef, Bruder Yohanes
Pak Budi Anas ya, itu malah mengatakan Gibran nggak pernah sekolah di sini, lah berarti tutup lagi itu apa pendidikannya dia yang ada di situ. Makanya dia ke Singapura yang diakui. Ya kan? Dia Gitu. berdasarkan data KPU kan ada itu bahwa dia SMA-nya. Justru itu. Ini pertanyaan yang aneh buat saya. KPU-nya itu di OPSS Ya. Jadi 2 tahun. mereka ini berencana memang mempunyai Ini aja tujuan jawab. yang buruk untuk mendowngrade Ini aja Gibran jawab, Mas. itu. Ini aja Ya, jawab. ini sudah jelas. Jawab. Ini tandanya bahwa sudah pemasaran dari Republik Indonesia. Dirjen Dikdasmen bahwa Bolanya mana? ijazah Bola Gibran lihat. adalah setara SMA karena dia mendapatkannya itu adalah di UTS Insert yang sudah dinyatakan oleh Kementerian Pendidikan. Baik. Oke, Oke, nanti sini. saya lanjut lagi Mas Andi, Mas Suban. Saya ke Pak Suban. Pak Suban, apa alasan Anda menggugat Wapres Gibran 125 triliun dan juga mengajukan citizen lawsuit di Solo? Dari mana itu angkanya 125 T? Gini, melihat rumitnya penjelasan dari Pak siapa itu? Pak Andi Aswan. Pak Andi Aswan. Itu menambah energi saya, keyakinan saya bahwa saya akan menang gugatan itu. Amin. Oh ya? Iya. Mengapa Anda begitu yakin menang atas gugatan? Kenapa Anda menang? Kenapa Anda yakin akan menang Saya gugatan? menggugat itu by data, bukan by omong-omong begini. Oh, saya punya By data, Mas. Saya punya data, cuma disampaikan. Kalau gitu Saya punya data. kita adu di Adu pengadilan. data. Kita datang. No problem. Datang ke pengadilan untuk adu No data problem. dengan kita. Adu data kita. Karena gini, saya mempunyai bukti itu seterang Monas yang ada di Jakarta. Ditambahi bukti dari Mas Roy, sekarang kayak matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat. Itu. Pak Subhan, ya kalau Anda bukti ya nggak apa-apa, itu hak saudara. Kalau Kita kerja- juga bukti, tapi jangan membawa opini bahwasanya ya kepada masyarakat ini ijazahnya palsu, nggak punya ijazah. Sudahlah, saya sudah menjelaskan bagaimana Dengerin yang dulu, dengerin namanya Pak Suhan dulu, dengerin Pak struktur Suhan ya dulu. pendidikan British curriculum itu. Jangan menyamaratakan bahwasanya Indonesia ini sama dengan Singapura, ya. Jauh beda, Mas, ya. Di sini kita ini ya 12 tahun, di sana itu 11 tahun max. Ya. Kalau dia pintar 10 tahun. Yang saya jelaskan tadi. Begitu. Pak Suban? Terus Pak Ya, Suban. Gini, kalau by data, saya akan cerita bahwa gugatan saya sempurna. Gugatan saya sempurna, Pak. Makanya diterima oleh pengadilan. Karena bukti cukup, ya. Karena melihat kerumitan tadi yang Bapak jelaskan, justru rumit banget, SMA aja kok rumit banget sih. Ya. Karena Di Anda nggak KPU pernah merasakan itu, Bu. bagaimana sekolah di luar negeri. Bukan sekolah luar negerinya, rumitnya begitu. Loh, Hanya memang SMU peraturan aja. begitu di luar. Jangan kita lihat peraturan di Indonesia. Undang-undang Dasar rumit pemilu. itu salah. Undang-undang struktur pemilu udah saya itu jelaskan kok. Kalau menyatakan. kita keluarkan. Di poin gugatan Bapak itu apa? Poin gugatan poinnya apa? saya itu perbuatan Gibran mendaftar sebagai calon wakil presiden dan diterima oleh KPU. Sementara faktanya, datanya, sekolah SMA-nya begitu itu. Acak-adut. Acak-adut, nggak karuan. Dan saya punya data itu. Datanya dari mana? Dari KPU sendiri. Masa SMA sampai 2 kali? Terus hari ini, per hari ini saya lihat KPU Ini penting banget ini. KPU menghapus riwayat pendidikannya. Riwayat pendidikan akhir Gibran disebut di buku KPU itu disebut tadinya nggak ada. Tadinya pendidikan Waktu terakhir. saya berangkat gugat itu nggak ada. Pendidikan terakhir disebut pendidikan terakhir aja. Saat ini tolong dicek yang bawah itu. Ya. Dirubah menjadi pendidikannya S1. Ini pidana loh, Mbak. Kejahatan besar nih. KPU menghapus itu. Padahal itu bukti mahkota saya itu.